Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 17 akan memaparkan proses titrasi asam basa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gina Salsabila Dermawan dengan NPM 22403033122. dan saya Dwi Indah Lestari dengan NPM 2230303090. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini yaitu ada labu Erlenmeyer, gelas beker, larutan cuka 100 ml, larutan NaOH, dan pipet tetes. Selanjutnya terdapat statif dan klem, corong, indikator PP, pipet gondok, dan buret. Pertama, siapkan statif dan klem serta buret, lalu pasangkan buret ke statif. Kemudian, agar buret tidak berpindah posisi, kencangkan menggunakan klem. Pemasangan buret kepada statif harus tegak lurus agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan skala. Kemudian langkah berikutnya, ambil corong, letakkan di lubang buret, dan kemudian masukkan larutan NaOH. Corong di sini berfungsi agar larutan NaOH tidak tumpah keluar buret. Larutan NaOH di sini digunakan sebagai titer selama proses titrasi. Kelebihan larutan NaOH dapat kita keluarkan melalui bawah. Agar larutan NaOH berada tepat pada skala 0, kita dapat menambahkannya dengan menggunakan pipet tetes. Sehingga larutan NaOH berada tepat pada skala 0. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan larutan asam cuka sebanyak 10 ml. Larutan ini diambil menggunakan pipet gondok agar pengambilan larutan dengan volume tertentu memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Pengambilan dilakukan menggunakan bola isap pada ujung atas pipet gondok. Untuk mengambil larutan, pencet huruf S pada bola isap supaya larutan tersedot ke dalam pipet. Pengambilan larutan dilakukan sampai larutan mencapai batas tanda yang terdapat pada pipet. Setelah itu, pindahkan larutan tersebut ke dalam labu Erlenmeyer dengan menggunakan bola isap dan pencet huruf E supaya larutan asam cuka keluar hingga habis. Kemudian, tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes guna membantu mengidentifikasi titik akhir titrasi. Karena pemasangan buret terlalu ke bawah, sehingga labu Erlenmeyer tidak dapat ditempatkan pada posisi, kita dapat menaikkan buret sehingga labu Erlenmeyer dapat berada pada posisi di bawahnya.
Setelah tepat, pasangkan titrat di bawah titran. Kemudian, titrat dialiri titer secara bertetes-tetes dan dikocok hingga merata. Pengocokan dilakukan secara berhati-hati hingga terjadi perubahan warna pada titrat. Indikator puncak titrasi yaitu adanya perubahan warna. Setelah terjadinya perubahan warna, hal ini membuktikan bahwa telah berada di titik titrasi. Kemudian, titer yang digunakan selama proses titrasi yaitu dapat dilihat pada skala pada buret. Dalam titrasi ini, titran yang diperlukan untuk mentitrasi asam cuka yaitu sebanyak 26 ml. Berikut merupakan hasil titrasi asam basa yang telah kami lakukan. Perhitungan titrasi dapat dilihat sebagai berikut. Diketahui konsentrasi NaOH sebesar 0,1 m dengan volume 26 ml dan valensi 1, dan volume asam cuka sebesar 10 ml dengan valensi 1. Untuk mencari konsentrasi NaOH dapat menggunakan rumus M sama dengan gram bagi mR dikali 1000 dibagi volume. Hasil tersebut dapat digunakan untuk mencari konsentrasi asam. Untuk mencari konsentrasi asam dapat menggunakan persamaan konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi basa. Hasil tersebut dapat digunakan untuk mencari konsentrasi asam sebelum dan sesudah diajarkan dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Selanjutnya, mencari persentase cuka menggunakan persamaan persen cuka sama dengan M1 dibagi 17,4 dikali 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam cuka pasar terdapat 5,98% kandungan asam asetat di dalamnya. Kesalahan-kesalahan dalam titrasi asam basa. Yang pertama, dalam pemasangan buret ke statif cenderung miring atau tidak tegak lurus. Hal ini dapat membuat pembacaan skala yang tidak tepat atau pembacaan skala kurang akurat. Sehingga dalam pemasangan buret harus tegak lurus agar pembacaan skala dapat terlihat jelas dan dapat meminimalisir kesalahan dalam titrasi. Kemudian kesalahan kedua yaitu memasukkan larutan NaOH ke dalam buret tanpa bantuan corong. Hal itu dapat membuat larutan NaOH tumpah di luar buret. Jika kelebihan larutan NaOH dalam buret, kita dapat mengeluarkannya melalui bawah. Apabila dalam pembuangan masih belum akurat, kita dapat menambahkannya dengan pipet tetes, sehingga larutan NaOH berada tepat pada skala 0. Kesalahan selanjutnya yaitu bola isap yang masih menggembung sehingga larutan tidak tersedot. Seharusnya udara dalam bola isap dikeluarkan dengan memencet huruf A, lalu pipet gondok dapat digunakan kembali.
Selanjutnya yaitu pada pemberian indikator yang tidak bertetes-tetes atau secara berlebihan. Hal tersebut akan mengganggu hasil titrasi karena indikator mempengaruhi pH larutan sampel. Kemudian, kesalahan berikutnya yaitu pada proses titrasi, keadaan hanya didiamkan dan dialiri larutan NaOH secara berlebihan. Kemudian, proses pengocokan dilakukan di luar atau secara terpisah. Sehingga, pada proses titrasi, larutan NaOH yang digunakan cenderung berlebihan. Dari titrasi dengan cara yang salah, larutan titran yang digunakan sebanyak 40 ml. Berikut adalah produk titrasi kami yang salah. Sekian pemaparan proses titrasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.